Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Hancock yang rilis pada tahun 2008 lalu. Film ini bercerita mengenai seorang pria yang memiliki kekuatan super namun dibenci oleh masyarakat. Film ini dibintangi oleh Will Smith, Jason Bateman, dan Charlize Theron. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Hancock. Semoga. Pada suatu hari, di jalanan kota Los Angeles, terjadi aksi kejar-kejaran antara polisi yang sedang mengejar mobil perampok. Kejadian ini disiarkan langsung di televisi. Melihat hal ini, seorang anak menyuruh seorang pria yang tertidur di pinggir jalan untuk bangun. Pria itu bernama Hancock. Setelah melihat aksi kejar-kejaran di televisi ini, meskipun masih teler, Hancock langsung melesat terbang mengejar mobil perampok itu. Hancock adalah seorang manusia super. Dengan mudah, Hancock bisa menghentikan mobil perampok itu meskipun harus menghancurkan aspal. Hancock lalu melempar mobil perampok itu hingga menancap di atas gedung. Namun bukannya berterima kasih, pihak kepolisian dan masyarakat malah menghujat Hancock karena aksinya barusan malah menimbulkan kerugian yang lebih besar. Di tempat lain, seorang konsultan yang bernama Ray sedang bekerja membantu perusahaannya untuk mempromosikan slogan All Hearts kepada masyarakat. Ray menyarankan perusahaan itu menyisihkan 20% keuntungan mereka untuk kegiatan amal. Namun para petinggi perusahaan menolak. Mereka malah menyebut kalau Ray tidak becus bekerja. Ray yang kesal itu pun memutuskan untuk pulang. Namun di tengah jalan, mobil Ray terjebak macet tepat di perlintasan kereta. Dari jauh, sebuah kereta datang menuju ke arahnya. Ray yang panik berusaha untuk keluar, namun pegangan pintunya rusak. Tiba-tiba Hancock datang. Dia mengangkat mobil Ray sehingga mobil itu menimpa mobil di belakangnya. Kereta itu kemudian menghantam tubuh Hancock hingga hancur dan membuat gerbong-gerbong kereta itu terpental tak karuan. Melihat hal ini, semua orang pun menyalahkan Hancock karena telah merusak kereta. Mereka menyebut kalau Hancock itu brengsek. Seharusnya Hancock mengangkat mobil Ray sehingga tidak menimbulkan kerugian. Mendengar hal ini, Hancock pun tak terima. Dia balik menyalahkan semua orang yang membuat jalanan macet. Masyarakat yang marah pun menyuruh Hancock untuk pergi. Mereka tidak membutuhkan pahlawan brengsek seperti Hancock. Ray kemudian datang menengahi. Ray membela Hancock yang telah menolongnya. Jika tidak ada Hancock, Ray pasti sudah tewas. Hancock kemudian mengantar Ray terbang ke rumahnya. Ray lalu memperkenalkan Hancock dengan putranya, Aaron, dan istrinya, Mary. Di sini secara aneh, Mary seperti sudah mengenal Hancock sejak lama. Di saat Hancock akan pulang, Ray menawarkan makan malam bersama keluarganya. Mary terlihat tidak setuju, namun Ray memaksanya. Akhirnya Hancock pun bersedia ikut makan malam bersama keluarga Ray. Saat makan malam, Aaron bercerita kalau dia selalu dibully oleh anak tetangga. Hancock pun menyuruh Aaron untuk melawan. Aaron tidak perlu takut karena Hancock akan membelanya. Setelah selesai makan, di saat Hancock akan pulang, Ray berkata kalau dia ingin membantu Hancock sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. Sebagai seorang konsultan, dia bisa membantu Hancock mengubah citra Hancock agar masyarakat menyukainya. Ray lalu menyelipkan kartu namanya dan menyuruh Hancock untuk datang lagi besok. Malam harinya, setelah berpikir panjang, Hancock pun memutuskan untuk menerima tawaran Ray. Dia kembali datang ke rumah Ray. Di jalanan, seorang anak kecil menghina Hancock sebagai pahlawan yang brengsek. Hancock pun ingat kalau bocah itu adalah bocah yang selalu membuli Aaron. Tanpa pikir panjang, Hancock langsung melempar anak itu ke langit dan menangkapnya lagi. Ray yang melihat hal itu hanya bisa geleng-geleng kepala. Ray pun berniat mengajari Hancock cara menarik simpati masyarakat. Mary dan Aaron kemudian pulang. Mereka lalu melihat televisi di mana seorang petugas wanita sedang marah-marah akibat ulah Hancock yang membuat fasilitas kota hancur. Dia mengecam tindakan Hancock yang merusak sarana umum itu. Menurutnya, sebenarnya pengadilan sudah memberikan 600 surat pemanggilan untuk Hancock, namun Hancock tidak pernah menanggapinya. Melihat hal ini, Ray pun memiliki ide. Ray menyuruh Hancock untuk menyerahkan diri ke kepolisian. Ray ingin membuat masyarakat melihat kalau Hancock tidak pernah berniat untuk melanggar hukum. Ray mengatakan paling tidak Hancock harus dipenjara selama 2 minggu. Jika rencana ini masih saja membuat masyarakat tidak bersimpati kepada Hancock, Hancock tinggal terbang kabur dari penjara. Singkat cerita, Ray mengantar Hancock untuk menyerahkan diri. Sebelum masuk ke dalam sel, Hancock mengadakan konferensi pers. Dia meminta maaf kepada warga Los Angeles.
Hancock berjanji nanti di dalam sel dia akan menjalani terapi alkohol dan pengendalian amarah. Hancock pun kemudian diantar masuk ke dalam penjara. Saat dia melangkah masuk, banyak tahanan yang memandanginya. Ternyata hampir semua tahanan yang ada di sana adalah penjahat yang ditangkap oleh Hancock. Mereka berniat untuk balas dendam. Dua penjahat yang bernama Asep dan Kadir maju menghadang Hancock. Hancock menyuruh mereka berdua untuk minggir, namun mereka berdua masih saja menghalangi Hancock. Hancock yang emosi langsung membuat kepala Asep menancap di bokong Kadir. Keesokan harinya, Ray datang mengunjungi Hancock. Ray kecewa karena baru sehari di dalam penjara, Hancock langsung menancapkan kepala tahanan di bokong tahanan yang lain. Ray lalu memberitahu Hancock kalau pengadilan memvonisnya hukuman penjara selama 8 tahun. Mendengar hal ini, Hancock yang marah langsung melubangi kaca pembatas. Ray pun menyuruh Hancock untuk tenang, karena hukuman Hancock bisa saja dipotong jika dia bersikap baik di dalam tahanan. Namun Hancock tidak peduli. Dia menghancurkan pintu dan berniat untuk kabur. Ray pun menyebut Hancock pengecut. Ray yakin kalau di dalam hatinya Hancock ingin menjadi orang yang berguna, namun dia terlalu egois. Ray pun menyuruh Hancock untuk bersabar. Suatu saat nanti, di saat polisi membutuhkannya, Hancock akan muncul sebagai pahlawan yang diinginkan masyarakat. Sesuai arahan Ray, Hancock pun menjalani kehidupan di dalam penjara dengan tenang. Di sela-sela masa tahanannya, Ray selalu mengunjungi Hancock. Ray memberi saran kepada Hancock, setelah terbang, dia harus mendarat dengan elegan agar tidak menghancurkan sarana umum. Ray juga menyuruh Hancock untuk lebih menghargai polisi dengan mengucapkan terima kasih kepada polisi yang bertugas. Di luaran sana, setelah beberapa hari Hancock ditahan di dalam penjara, angka kejahatan meningkat dengan drastis. Pada suatu hari, Mary dan Aaron datang mengunjungi Hancock dengan membawakan makanan karena Ray sedang sibuk. Mary meminta Hancock untuk tidak mengecewakan Ray karena Ray sudah baik kepadanya. Keesokan harinya, Ray membawakan kostum untuk Hancock. Hancock pun menolak mentah-mentah. Dia tidak mau memakai kostum yang aneh-aneh. Ray pun mengatakan kalau seragam itu adalah identitas. Seperti halnya polisi dan pemadam kebakaran yang bertugas, mereka juga memakai seragam. Singkat cerita, sudah 2 minggu Hancock di dalam penjara. Namun tidak ada tanda-tanda kalau masyarakat merindukannya. Ray pun meminta Hancock untuk bersabar. Keesokan harinya, saat sedang bermain basket, Hancock melempar bola basket melesat hingga keluar pagar penjara. Hancock pun terbang untuk mengambil bola itu. Di sini, Hancock sempat berpikir untuk kabur, namun dia ingat pesan Mary. Hancock pun terbang kembali masuk ke dalam penjara. Aksi Hancock ini membuat beberapa napi menjadi respect dengan Hancock. Pada suatu hari, saat baru bangun tidur, Hancock mendapat telepon dari kepala polisi yang meminta bantuannya. Ada sebuah perampokan di bank yang dilakukan oleh 4 orang bersenjata dan juga menyandra beberapa orang. Hancock pun langsung melesat terbang ke sana. Hancock berhasil mendarat dengan mulus. Setelah kepala polisi menjelaskan keadaan di sana, Hancock pun berterima kasih atas kerja keras kepolisian. Dia menyuruh yang lain untuk mundur karena kini gilirannya untuk maju. Melihat Hancock datang, para perampok itu menembaki Hancock dengan senjata otomatis. Namun Hancock tidak mundur karena tubuhnya kebal terhadap peluru. Hancock lalu menolong seorang polisi wanita yang terluka. Dia menggotong polisi itu dan menyeret sebuah mobil polisi sebagai tameng. Setelah menyerahkan polisi itu ke tempat yang aman, Hancock pun melesat. Hancock menghajar para perampok yang ada di dalam bank satu persatu. Tinggal tersisa pemimpin perampok yang bernama Parker. Parker lalu memperlihatkan sebuah remote bom yang terikat di tubuh para sandera. Parker menyuruh Hancock untuk membobol perangkas uang. Jika menolak, dia akan meledakkan tempat ini. Namun Hancock hanya diam saja. Parker yang kesal pun menyebut Hancock sebagai pahlawan brengsek yang tidak punya otak. Mendengar hal ini, Hancock yang marah langsung mengambil plat besi bulat dan menajamkannya dengan jarinya. Hancock lalu melemparnya hingga memutus tangan Parker. Semua sandera pun akhirnya berhasil diselamatkan. Melihat aksi Hancock kali ini, masyarakat pun bersorak. Mereka bertepuk tangan kepada Hancock sebagai wujud terima kasih. Di tempat lain, Ray yang melihat hal ini dari layar televisi pun sangat senang karena akhirnya Hancock bisa diterima oleh masyarakat. Malam harinya, Ray, Mary mengajak Hancock makan malam bersama. Semua orang di restoran menyambut hangat kedatangan Hancock. Setelah makan malam, Ray bercerita kalau istri pertamanya meninggal setelah melahirkan Aaron. Hal itu sempat membuat hidupnya hancur. Beruntung dia bertemu dengan Mary dan kemudian menikahinya. Ray pun bertanya asal-muasal Hancock. Ray mengira Hancock berasal dari planet lain. Namun Hancock membantahnya.
Hancock berkata kalau dia berasal dari Miami. Hancock tidak ingat dengan masa lalunya. Yang dia ingat adalah dia terbangun di rumah sakit dengan luka di kepala yang membuatnya amnesia. Yang Hancock ingat, saat itu setelah dia siuman, tiba-tiba lukanya sembuh dengan cepat. Hancock tidak tahu apa yang terjadi, kenapa dia memiliki kekuatan ini. Hancock juga lupa dengan identitas dirinya sendiri. Barang yang ada di dalam sakunya saat itu hanyalah permen karet dan 2 tiket bioskop. Bahkan nama Hancock adalah nama yang diberikan oleh perawat rumah sakit. Ray pun bingung karena setahu dia tidak pernah ada peristiwa penyerangan di bioskop. Hancock pun memberitahu kalau kejadian itu terjadi 80 tahun yang lalu. Ternyata Hancock juga tidak menua sama sekali, tubuhnya abadi. Namun Hancock merasa kalau dia seperti mendapat kutukan. Selama 80 tahun ini, Hancock hidup kesepian. Dia juga selalu dicemooh oleh masyarakat. Hancock merasa kalau hidupnya tidak berguna. Mendengar hal ini, Mary tiba-tiba menangis. Mary pun meminta maaf karena selama ini sudah berprasangka buruk kepada Hancock. Hancock kemudian mengantar Ray pulang karena dia sangat mabuk. Di saat Hancock akan berpamitan kepada Mary, Hancock merasa kalau dia seperti mengenal Mary di masa lalu. Mary kemudian mendekat seperti ingin mengungkapkan sesuatu. Tiba-tiba mereka berdua berciuman. Mary yang kaget langsung melempar Hancock keluar rumah hingga dinding berlubang. Hancock pun terkejut, ternyata Mary mempunyai kekuatan super seperti dirinya. Mary kemudian mengancam Hancock agar tidak memberitahu Ray tentang kekuatannya ini. Keesokan harinya, Ray terkejut melihat lubang besar di rumahnya. Mary pun berkata kalau semalam Hancock bersin sehingga membuat lubang itu. Hancock kemudian datang kembali. Di saat Ray sedang sibuk menerima telepon, Hancock yang penasaran memukul Mary dengan berbagai peralatan dapur. Hancock berkata dia akan terus melakukan hal ini jika Mary tidak mau menjelaskan asal-usul mereka. Akhirnya Mary setuju akan menjelaskannya nanti sore di rumah Hancock. Namun Mary meminta Hancock untuk pergi jauh setelah mereka berbicara nanti. Sementara itu, di dalam penjara, Parker mengajak Asep dan Kadir untuk bekerja sama. Mereka bertiga berniat membalas dendam kepada Hancock. Sore harinya, Mary datang menemui Hancock di rumahnya. Hancock pun bertanya kepada Mary tentang asal-usul mereka. Mary pun bercerita kalau dahulu ada banyak orang yang memiliki kekuatan super seperti mereka berdua. Namun mereka semua sudah tewas dan kini hanya tinggal mereka berdua. Hancock lalu bertanya apakah mereka berdua saling mengenal satu sama lain. Karena Hancock merasa seperti sudah mengenal Mary sejak lama. Mary pun mengatakan kalau mereka adalah kakak beradik. Namun Hancock tidak percaya. Karena Mary tidak mau berterus terang, Hancock pun berniat memberitahu Ray tentang kekuatan Mary. Dia langsung melesat terbang. Mary yang marah pun langsung menyusulnya terbang. Hancock dan Mary lalu mendarat di tengah kota. Mary menyuruh Hancock untuk menjauhi keluarganya. Mary menyebut kalau Hancock sejak dahulu selalu membawa masalah. Hancock pun bingung dengan perkataan Mary itu. Karena Mary terus-terusan mengoceh tidak jelas, Hancock pun menyebut Mary wanita yang gila. Mendengar hal ini, Mary pun menjadi emosi. Tiba-tiba langit berubah menjadi gelap. Mary lalu melempar truk besar ke arah Hancock. Mary juga bisa menciptakan angin puting beliung yang sangat besar. Semua orang pun berlarian mencari tempat berlindung. Hancock dan Mary pun bertarung sambil terbang. Hingga akhirnya mereka menghancurkan gedung di mana Ray sedang melaksanakan rapat. Ray pun terkejut melihat Hancock dan Mary yang sedang bertarung. Di rumah, di hadapan Ray, Mary akhirnya mengaku kalau dia bisa terbang dan memiliki kekuatan super. Mary pun bercerita kalau makhluk sepertinya diciptakan berpasang-pasangan. Namun jika Mary bersatu dengan pasangannya, maka kekuatan mereka berdua akan menghilang. Mereka berdua akan menjadi manusia biasa. Itulah kenapa semua kaumnya akhirnya mati, karena mereka memilih untuk menikah dengan pasangannya. Mary pun mengakui kalau Hancock adalah pasangannya. Dahulu, Mary dan Hancock hidup bersama. Mereka berdua kehilangan kekuatan mereka. Namun 80 tahun yang lalu, Mary memilih untuk meninggalkan Hancock sendirian. Mendengar hal ini, Hancock pun terkejut. Dia merasa dikhianati. Di saat Hancock sedang membeli sesuatu di dalam toko, kasir memberinya isyarat kalau dia sedang dirampok kepada Hancock. Ada 2 perampok yang bersembunyi di bawah meja kasir. Hancock yang sadar langsung melempar satu perampok itu. Sementara satu perampok yang lainnya menyandera pemilik toko. Hancock berhasil menghajar perampok itu, namun perampok itu sempat menembak tubuh Hancock. Hancock mengira kalau dia masih kebal peluru. Ternyata tembakan barusan melukai tubuhnya. Darah Hancock pun mulai bercucuran.
Hancock pun akhirnya tumbang. Berita tertembaknya Hancock ini sontak menjadi berita utama. Beberapa pihak mengira kalau kekuatan Hancock sudah menghilang. Setelah melihat siaran di televisi, Ray dan Aaron langsung bergegas pergi menuju rumah sakit untuk menjenguk Hancock. Sementara itu, di dalam rumah sakit, ternyata Mary sudah ada di sana. Mary pun memberitahu Hancock alasan kenapa 80 tahun yang lalu dia menjauhi Hancock. Mary berkata kalau sejak dahulu selalu saja ada musuh yang ingin membunuh mereka. Mary pun menceritakan kejadian 80 tahun yang lalu. Saat itu, mereka berdua akan menonton bioskop. Tiba-tiba ada sekumpulan orang jahat yang menyerang mereka. Serangan itu sangat parah hingga membuat Hancock amnesia. Mary yang ingin menyelamatkan hidup Hancock terpaksa pergi agar kekuatan Hancock kembali. Tiba-tiba, anak buah Parker datang. Mary ingin melindungi Hancock, namun kekuatannya juga sudah mulai menghilang. Mary akhirnya tumbang karena tertembak di perutnya. Dengan sisa-sisa tenaganya, Hancock pun bangkit. Dia melempar ranjang ke arah penjahat itu. Hancock kemudian membawa Mary ke ruang gawat darurat. Hancock kemudian melempar satu penjahat keluar gedung rumah sakit. Dia lalu menyuruh Ray dan Aaron untuk berlindung. Dua penjahat kemudian muncul dan menembaki Hancock. Mary ingin membantu Hancock, namun keadaannya tidak memungkinkan. Seorang penjahat berhasil menusuk punggung Hancock dengan pisau. Di saat Hancock merasakan sakit, Mary juga merasakan hal yang sama. Hancock pun akhirnya berhasil melempar satu penjahat itu. Parker kemudian muncul. Dia berkali-kali menembak Hancock hingga membuatnya tumbang. Parker berniat membunuh Hancock, namun Ray datang dan memotong tangannya. Ray pun akhirnya berhasil mengalahkan Parker. Dengan sisa-sisa tenaganya, Hancock berusaha bangkit lagi karena dia ingin menyelamatkan Mary. Hancock kemudian melompat dan pergi menjauh. Setelah Hancock menjauh, keadaan Mary pun semakin membaik. Hancock kemudian terbang melesat. Hal itu membuat Mary bisa kembali sadar lagi. 1 bulan kemudian, Hancock menelpon Ray yang sedang berjalan-jalan bersama Mary dan Aaron. Hancock memberi kabar kalau saat ini dia semakin nyaman untuk membantu orang lain dengan mengenakan kostum pemberian Ray. Hancock lalu menyuruh Ray melihat bulan di langit. Ray pun kaget melihat simbol perusahaannya ada di bulan itu. Hancock membalas kebaikan Ray dengan membantunya membuat slogan perusahaannya menjadi terkenal. Dan berakhirlah alur cerita film Hancock ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah, meskipun memiliki kekuatan super, jika kalian masih no lab, kalian akan dibenci oleh masyarakat. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!